Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andeli Korita Usman, kelas 1A, program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan ada 5 materi. Yang pertama, sistem reproduksi manusia. Yang kedua, jantung. Ketiga, pencernaan. Keempat, perkemihan. Dan 5, otot-otot. Saya akan menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar saya agar nilai saya dapat terisi dengan baik. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya nanti, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur wanita. Umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berjalan berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta dengan kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Baiklah, kita akan mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Fungsi sistem reproduksi pada pria terutama untuk produksi dan penyimpanan, serta pengantaran sperma untuk pembuahan sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi memproduksi sel telur dan mengandung bayi. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria. Pertama, sistem reproduksi pria. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi 1. Penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Di saat mencapai klimaks seksual, sperma keluar melalui saluran di dalam penis. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini meliputi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Ketiga, testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar di mana sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria didukung oleh organ internal yang juga dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini bermanfaat untuk membantu perjalanan fungsi produksi. Penyimpanan dan keluarnya sperma meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vescula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Kinerja organ-organ reproduksi pria akan bergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yakni testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria termasuk fisik dan gairah seksual, serta FSH dan LH yang bekerja membantu produksi sperma. Sistem reproduksi wanita. Kemudian sistem reproduksi wanita. Bagi wanita, struktur organ reproduksi lebih banyak terletak di dalam tubuh
di dalam tubuh, meliputi satu tuba Fallopi. Organ ini berbentuk tabung kecil yang menempel bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Kedua, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ketiga, vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Pada saat berhubungan seksual, penis akan masuk ke dalam organ ini. Kemudian, uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir yang merupakan tempat bagi rahim berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal pada wanita, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual pada wanita, meliputi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan juga memiliki peran dalam memungkinkan sperma untuk memasuki tubuh wanita guna mencapai sel telur. Sistem reproduksi wanita bekerja bersama dengan 4 hormon reproduksi utama, yakni FSH dan LH yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia, baik itu pria dan wanita, memiliki keunikan dengan fungsi masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, dimulai dari pola hidup yang sehat hingga perilaku seksual yang aman, demi menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sistem kerja jantung dan fungsi jantung. Jantung yang normal dan sehat didukung oleh jaringan otot yang kuat dan bekerja dengan baik dalam memompa darah. Jantung berdetak secara terus-menerus dalam memompa darah, mampu mengalirkan lebih dari 14.000 liter darah per hari. Jantung manusia yang ukurannya hampir sebesar kepala tangan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serabi kanan dan kiri, serta bilik kanan dan kiri. Tiap ruangan jantung dipisahkan oleh lapisan dinding yang disebut septum. Darah dipompa melalui bagian-bagian tersebut. Untuk memastikan aliran darah, terdapat katup-katup yang dapat membuka dan menutup, serta katup tersebut bertugas menjaga darah mengalir ke arah yang benar. Terdapat 4 katup pada jantung. 1. Katup mitral berada di antara serabi kiri dan bilik kiri. Katup ini normalnya memiliki dua daun katup, karenanya disebut juga katup bikuspid. 2. Katup aorta berada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi. 3. Katup tricuspidalis berada di antara serambi kanan dan bilik kanan dan memiliki 3 daun katup. 4. Katup pulmonalis berada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Fungsi jantung berdasarkan bagian-bagiannya. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah penjelasan secara lebih mendetail. 1. Serambi kanan. Di dalam serambi kanan terdapat darah kotor. Darah kotor adalah darah yang miskin oksigen.
memasuki serabi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Dari serabi kanan, darah dipompa ke bilik kanan. Pada jantung janin terdapat lubang di serabi kanan untuk memungkinkan darah mengalir secara langsung ke serabi kiri. Hal ini penting untuk sirkulasi janin karena paru-paru janin belum mampu bekerja sehingga janin akan mengambil darah bersih yang kaya oksigen langsung dari ibu. Setelah lahir, paru-paru bayi mengembang dan mulai berfungsi. Lubang tersebut akan tertutup dan membuat batasan antara serabi kanan dan kiri. 2. Bilik kanan. Ini merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Bilik berada di bawah serabi kanan dan di samping bilik kiri. Darah kotor yang mengalir melalui serabi kanan akan melewati katup tricupidalis untuk sampai di bilik kanan. Darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, Anda bisa mengalami gagal jantung kanan. Ketiga, serabi kiri. Bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serabi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Keempat, bilik kiri. Bilik kiri jantung terletak di bawah serabi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Bila hal ini terjadi terus-menerus, fungsi bilik kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat terganggu. Demikian pentingnya fungsi jantung, maka sudah sepatutnya kita menjaga dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, rutin berolahraga, dan yang terutama adalah tidak merokok. Jika mengalami gangguan pada fungsi jantung, maka segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat penanganan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dirancang untuk mengubah segala makanan yang ada dikonsumsi menjadi nutrisi, yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh, juga sebagai sumber energi. Untuk dapat menggunakan sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia. Untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang, setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sisa pencernaan makanan dibuang melalui BAB. Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan. 2. Tenggorokan dan kerongkongan. Setelah ditelan, makanan akan melewati tenggorokan
dan kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman. Jika makanan atau minuman masuk ke saluran pernafasan, maka akan bisa mengalami batuk atau tersedak. Kemudian lambung. Tepat pertemuan lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot halus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi menjaga agar makanan yang telah masuk dan diolah di dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan. Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Selain memecah makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada di makanan yang dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Kemudian usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta selanjutnya didorong ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus, yang memiliki tugas masing-masing. Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan peristaltik usus. Gerakan peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Kemudian usus besar. Setelah nutrisi di dalam makanan diedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa pemecahan makanan yang berupa limbah. Limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ini diolah terlebih dahulu di usus besar sebelum dibuang. Limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari cecum yang berlokasi di dalam rongga perut bagian kanan bawah. Usus buntu terletak di bagian ini. Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum, yakni perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus, akan merasakan mulas dan melakukan BAB. Saat pencernaan makanan, tubuh terkadang merasa mengantuk dan muncul dorongan untuk tidur setelah makan. Jika terjadi sekali hal tersebut tidak apa-apa. Namun jika terjadi kebiasaan, maka hal tersebut bisa menjadi hal yang tidak baik bagi kesehatan. Sistem pencernaan manusia harus sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan adalah MAH, penyakit asam lambung, diare, sembelit, dan wasir. Gangguan pada sistem pencernaan jika tidak ditangani dalam jangka panjang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, disarankan untuk banyak minum air putih dan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat, meliputi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Jika mengalami masalah dan gangguan pada sistem pencernaan manusia, segera konsultasi pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Sekian penjelasan dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan.
sistem perkemihan terdiri dari ginjal, kantung kemih, ureter, dan juga uretra. Melalui saluran ini, urin dibuang keluar tubuh. Bagian-bagian pada sistem urinaria tersebut memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Fungsi bagian sistem urinaria. Urin adalah limbah cairan yang terdiri dari air, garam, asam urat, serta zat sisa metabolisme tubuh. Agar buang air kecil normal, maka semua bagian sistem urinaria perlu bekerja sama dalam urutan yang benar. Bagian sistem urinaria beserta fungsinya yang pertama ginjal. Ginjal tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terdapat di dalam punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk. Masing-masing memiliki ukuran sebesar kepala tangan. Fungsi utama ginjal yakni mengatur jumlah air dan garam dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, serta membuat hormon yang membantu mengendalikan tekanan darah. 2. Ureter. Ureter adalah bagian sistem urinaria yang berbentuk saluran kecil yang terdiri dari banyak otot. Bagian inilah yang membawa urin dari masing-masing ginjal ke kantung kemih. 3. Kantung kemih. Organ ini berada di dalam rongga panggul. Kantung kemih bertugas menyimpan urin. Jika kantung kemih sudah penuh terisi oleh urin, maka akan timbul dorongan untuk buang air kecil. 4. Uretra. Uretra dalam bahasa sehari-hari disebut saluran kencing, adalah bagian di sistem urinaria berupa saluran yang menghubungkan kantung kemih ke bagian luar tubuh. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kantung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas untuk menjaga urin agar tidak bocor. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem perkemihan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem otot. Ada 3 jenis otot pada sistem otot tubuh manusia. Di antaranya 1. Otot jantung. Sesuai namanya, otot ini membangun organ jantung. Otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian otot rileks kembali dan membiarkan darah masuk ke jantung. Begitu seterusnya. Sistem otot jantung adalah otonom atau bekerja dengan sendirinya tanpa perlu bantuan melakukan atau menggerakkannya. Kedua, otot polos. Seperti otot jantung, otot polos juga bekerja dengan sendirinya tanpa perlu bantuan. Otot ini bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Otot polos tersebar di seluruh tubuh. Misalnya di saluran pencernaan, otot poloslah yang bekerja dalam membantu perjalanan makanan. Sedangkan otot polos yang terdapat di kantung kemih bekerja menahan dan melepas urin. Ketiga, otot rangka. Di dalam sistem otot rangka adalah otot yang paling bisa dirasakan keberadaannya. Otot ini bekerja berdasarkan keinginan dan tujuan secara sadar. Bersama tulang dan tendon, otot melakukan gerakan yang kita lakukan. Besarnya otot rangka berbeda-beda. Ada yang besar dan kuat sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan besar. Misalnya otot punggung dekat dengan tulang belakang yang memungkinkan Anda berdiri tegak.
Ada juga otot yang tidak besar, tetapi bisa melakukan gerakan yang istimewa. Contohnya adalah otot leher yang bisa melakukan gerakan memutar kepala, menyangga kepala, dan mengangguk. Adapun fungsi otot, yang pertama dan jelasnya fungsi utama yaitu melakukan gerakan tubuh. 2. Menjaga keseimbangan tubuh. 3. Mengatur postur. 4. Membantu proses melahirkan. 5. Menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. 6. Pernafasan. 7. Penglihatan. Sekian penjelasan saya mengenai sistem otot pada manusia.